menukarkan dua persamaan, ya, misalnya seperti yang ini tadi, ya, yang sebelum ini. Nah, kita punya dua persamaan, ya. Kita tukar nih yang persamaan kedua ini jadi persamaan pertama, yang pertama ini jadi kedua, baru kita melakukan operasi, ya. Sama saja di matriks kita bisa menukarkan dua baris, ya. Baris satu dengan baris kedua, dua dengan tiga, seperti itu bisa kita tukar, ya. Kemudian menambahkan konstanta beberapa kalinya, ya. Kemudian terhadap persamaan lainnya. Jadi kalau dalam dalam penyelesaian ini tadi, ya, misalnya X1 plus 3X2 sama dengan 7, kayak gini, ya. Nah, dalam menyelesaikan atau dalam eliminasi ini, aljabar ini, kita kan bisa mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta. Kemudian kita menambahkan atau mengurangkan. Contoh, saya mau menghilangkan atau mengeliminasi X1-nya. Maka saya mengalihkan dengan apa? Dengan 1 dan 2, ya. Maka hasilnya kan 2X1, ya, plus 4X2 sama dengan 6. Kemudian X1, 2X1 plus 6X2 sama dengan 14. Kemudian saya kurangkan, ya, atau saya jumlahkan, ya, atau saya jumlahkan, ya. Kalau misalnya ini saya kalikan dengan minus 1, misalnya saya kalikan dengan minus 1, akhirnya ini minus, ya, ini minus, ya, kemudian ini minus, saya jumlahkan, maka hilanglah X1-nya. Pun sama, ya, di matriks kita juga bisa seperti itu, ya. Jadi kita, sebentar saya hapus dulu, ya. Jadi kita bisa, ya, menambahkan ataupun mengurangkan suatu baris dengan baris yang lain yang sudah dikalikan dengan suatu konstanta, ya, misalnya 2, 1, 2, 2, 3, 1, ya. Saya mau menghilangkan ini, saya mau menghilangkan 2 ini, ya, maka yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah saya tinggal langsung mengurangkan atau mengalihkan baris pertama, ya, baris pertama dikali dengan minus 1, ya, kemudian dijumlahkan dengan baris yang kedua, ya, maka menjadi 2, 1, 2, ya, minus 2, ini kan jadi minus 2, minus 1, minus 2, ya, minus 2 tambah 2, 0, minus 1 tambah 3, 2, minus 2 tambah 1, minus 1. Nah, maka menjadi seperti ini persamaan baru, matriks barunya, ya. Nah, ini pun bisa dilakukan di aljabar, ya, dilakukan di matriks. Nah, inilah yang disebut dengan elementary row operation atau baris operasi baris elementer, ya. Contohnya nih, ya, saya punya suatu matriks, ya. Ya, saya punya suatu matriks. Saya mau membuat hasil akhir matriksnya itu seperti ini. 1, 0, 0, suatu konstanta katakanlah A, ya, kemudian 0, 1, 0, suatu konstanta B, 0, 0, 1, konstanta C. Ya, kenapa harus seperti ini? Ya, karena seperti yang kita ketahui, bentuk awal matriks ini yaitu adalah X1 tambah X2 tambah 2X2 sama X3 sama dengan 9. Ya, baris yang kedua gitu, ya. Berarti 2X1 tambah 4X2 minus 3X3 sama dengan 1 dan seterusnya, gitu, ya. Maka kalau saya mempunyai hasil akhir seperti ini, maka dapat saya tuliskan bentuknya, yakni X1 berarti sama dengan A, X2 sama dengan B, X3 sama dengan C. Ini adalah bentuk untuk mencari solusi. Ya, ini adalah bentuk untuk mencari solusi berapa X1-nya, X2-nya, dan X3-nya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara operasi baris elementer tadi. Ya, nah, jadi kita lanjutkan. Ya, nah. Dari sini pertama saya ingin mengenolkan yang ini, mengenolkan yang 2. Kenapa? Karena saya tadi mau bentuknya kan gini, ya, 1, 0, 0, A, 0, 1, 0, B, 0, 0, 1, C, ya. Maka saya harus mengenolkan yang ini, ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu, kita lihat baris pertama, kolom pertama apakah sudah 1? Sudah, ya, sudah 1. Maka kita harus mengenolkan yang ini. Cara mengenolkan seperti apa? Cara mengenolkannya yakni kita mengalihkan baris pertama dengan minus 2, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua ini, agar 2 ini menjadi 0. Ya, kita mengalihkan minus 2 dengan baris pertama, sehingga menjadi minus 2, minus 2, minus 4, minus 4, 14. Kita jumlahkan dengan baris kedua, minus 2 tambah 2, 0. Ya, minus 2 tambah 4, 2. Minus 4 tambah minus 3, minus 7. Minus 18 tambah 1, minus 17. Nah, akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, sudah nih, sudah 0, Pak. Oke, selanjutnya mana? Kita mau mengenolkan yang ini.
Ya, caranya Pak sama. Berarti kita mengalihkan baris pertama dengan apa? Karena ini adalah bentuknya 3, berarti kita mengalihkan baris pertama dengan minus 3. Ya, sehingga menjadi minus 3, minus 3, minus 6, minus 27. Ya, baru ditambahkan dengan baris ke-3. Ya, sehingga menjadi apa? Menjadi 0, ya, 3, minus 11, minus 7. Dan seterusnya. Ya, nanti kalau misalnya ujian, ya, saya akan melihat cara kalian. Makanya ujian saya untuk Ale ini tuh bukan pilihan ganda, ya, tapi esai. Karena setiap orang, karena satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda. Bedanya seperti apa Pak? Misalnya contohnya si A, ya, si A itu mau mengenolkan dulu yang 2 ini. Sementara si B, dia pertama kali mau mengenolkan yang 3 ini. Jadi yang mana yang benar Pak? Sama saja, semuanya benar, tidak ada yang salah. Cuman dia tahap-tahapannya berbeda. Misalnya tahapannya dia mau yang mengenolkan dulu baris ke-3, yang si A mau mengenolkan dulu baris ke-2, sama saja, ya. Cuman dia tahapannya aja, dia mau mengenolkan yang mana dulu yang berbeda. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan karena saya mengasih contoh, Bapak kan mengenolkan yang baris kedua dulu ya, yang 2 ini mau dinolkan, berarti nanti di ujian harus ini dulu, baru baris ke-3. Enggak, ya, saya nggak bilang gitu ya. Kalau ada yang kalian mau mengenolkan dulu baris ke-3 ini, ya silakan saja, sama saja gitu ya, hasilnya sama saja, cuman dia beda tahapannya aja gitu ya. Nah, kemudian udah terbentuk ya, udah terbentuk 1, 0, 0. Nah, terus gimana yang selanjutnya? Kolom kedua ini kita mau bentuk seperti apa? Bentuk 0, 1, 0. Ya kan? 0, 1, 0 artinya 1 di baris pertama dan 3 di baris ketiga ini harus kita nolkan. Ya. Nah, kita lihat ya, apakah di baris kedua ini udah 1? Belum. Terus gimana, Pak? Nah, caranya kalian bisa membaginya dulu. Ya. Membaginya dulu dengan apa? Dengan 2. Ya. Jadi baris kedua kalian bagi dulu dengan 2 sehingga 2 ini menjadi 1 ya. Sehingga nanti kan hasil akhirnya kita lihat 0, 1, 0 ya di kolom kedua. Maka ini 1, di sini masih 2, kita bagi 2. Jadi 1 minus 7 per 2 minus 17 per 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya saya mau mengenolkan yang 1 atau saya mau mengenolkan yang 3, terserah. Ya, kamu mau mengenolkan yang mana dulu? Mau mengenolkan yang 3 silahkan. Mau mengenolkan yang 1 dulu silahkan. Ya, sama saja. Ya. Nah, kalau saya memberi contohnya, saya mengenolkan yang baris ketiga dulu. Ya, baris ketiga. Caranya Pak sama seperti tadi ya, berarti kita mengalihkan baris kedua dengan minus 3 ya, sehingga ini menjadi 0 ya, minus 3. Kemudian ini 21 per 2, ini 7 kali 3 1, 2, 5 51 per 2 ya. Udah tinggal ditambahkan dengan baris ketiga, hasilnya adalah 0 0 minus 1 per 2 minus 3 per 2 ya. Nah, udah. Selanjutnya apa Pak? Saya mau mengenolkan yang ini. Boleh, lanjutkan. Ya. Tapi kalau saya, karena saya ngelihat peluang nih. Di sini kan di kolom ketiga ini hasil akhirnya kan saya mau membentuk 0 0 1 gini kan. Maka seharusnya minus 1 per 2 ini saya ubah menjadi 1. Maka saya ubah dulu nih ya. Dengan cara apa? Dengan cara saya kalikan dengan minus 2 pada baris ketiga ya. Baris ketiga saya kalikan minus 2, maka akan menjadi 1, 3 gitu ya. Nah, Pak, tapi saya pengen mengenolkan dulu yang 1 ini Pak gitu. Baru saya lanjut ke yang kolom ketiga, silakan saja boleh. Ya, sama saja. Ya, ini hanya berbeda tahapannya saja. Oke ya. Udah, begitu seterusnya sampai dia mentok atau ketemu akhirnya seperti ini. Ya, kalau ketemu akhirnya seperti ini, berarti dia memiliki satu solusi. Tapi kalau dia, Pak, saya nggak bisa bentuknya, nggak bisa bagus seperti ini Pak gitu. Dia nggak mau lagi Pak, di otak-atik juga nggak mau. Oh, berarti memang sudah nyampe situ gitu ya. Nggak usah dipaksakan. Berarti memang mungkin persamaannya dia antara dia tidak ada solusi atau solusi banyak gitu ya. Karena kalau dia satu solusi, dia one solution, dia akan bentuknya seperti ini. Sehingga kalau dituliskan ke dalam bentuk aljabarnya, maksud saya bentuk persamaan linearnya, menjadi X sama dengan berapa?
1 ya. Y sama dengan berapa? 2 ya. Z sama dengan berapa? 3 ya. Kalau ditulis seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini yang tadi rangkuman yang tadi ya. Jadi ketemulah hasil akhirnya. Kalau matriks ini dibuat dalam bentuk bersamaan linier, maka kita menulisnya X sama dengan 1 ya, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke Gaussian elimination atau eliminasi Gauss. Ya, ada 4 aturan dalam Gaussian elimination. Yang pertama, jika baris yang bukan 0, jika terdapat baris yang bukan 0 ya, jika dalam suatu baris ya terdapat angka atau entry-nya bukan 0 ya, maka first non-zero number atau angka pertama yang bukan 0 itu dalam baris tersebut adalah 1. Nah, itu disebut dengan leading one. Contohnya seperti ini ya. Perhatikan yang hasil bagian akhirnya. Jika suatu baris ya terdapat suatu number yang bukan 0 dan kemudian yang bukan 0 pertamanya itu adalah 1, maka 1 itu disebut dengan leading one. Kita lihat baris kedua dulu ya. Baris kedua kita lihat. Ini barisnya baris bukan 0 ya, artinya ada bukan 0. Ya, ini 1 dan 2. Terus angka pertama yang ditemui itu adalah 1. Ya kan, angka pertama dalam baris ini yang ditemui adalah 1. Maka itulah yang disebut dengan leading one. Ya. 1 itu disebut dengan leading one. Kemudian yang kedua, jika ada baris yang dia seluruh isinya adalah 0, maka mereka diletakkan di paling dasar, di paling bawah. Contoh misalnya, contoh ini 0 ya. Nah gini ya, atau kembalikanlah, tunggu ya. Nah ini misalnya 0, baris pertama ini 0 ya, 0 semua, 0, 0, 0, 4-4-nya 0. Maka kalau kasusnya seperti ini, baris 0 ini dipindahkan ke paling bawah ya, sehingga yang baris kedua ini naik, baris ketiga ini juga naik ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk kasus dua baris yang saling berurutan gitu ya, yang mana isinya dia ada yang tidak 0 gitu ya, maksudnya barisnya tidak 0, maka leading one yang paling bawah itu terletak di paling kanan atau lebih menjorok ke kanan dibandingkan leading one di atasnya. Contohnya seperti ini. Misalnya 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, kita lihat ya. Dia katakan bahwasanya dua baris yang berurutan apabila terdapat leading one, maka leading one yang di bawahnya itu harus menjorok lebih ke kanan dibandingkan dengan leading one yang di atasnya. Kita lihat, ini baris nomor 2 ada leading one, ada di kolom ini ya. Ini leading one. Baris yang ketiga ada nih leading one. Nah, kita lihat ternyata baris yang di bawahnya itu justru lebih menjorok ke kiri ya dibandingkan baris atasnya. Maka kita tukar. Ya, sesuai aturan kita harus menukarnya sehingga matriksnya menjadi 1003 ya, 0101 0012 ya. Kenapa? Karena agar baris yang di bawahnya ini leading one-nya lebih menjorok ke kanan dibandingkan dengan yang di atasnya. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat, setiap kolom yang mengandung leading one ya, di mana yang lain setiap kolom yang mengandung leading one yaitu memiliki nilai 0 di semua tempat atau di semua bagian dalam kolom tersebut. Ya, jadi seperti ini contohnya ya. Contohnya perhatikan hasil kalian tadi operasi baris ya. Lihat ya. Ada leading one ya, seluruh nilai di kolom tersebut selain leading one itu adalah 0. Nah, ini 0 ya, 0 ya. Begitupun kolom kedua. Ini leading one-nya di baris kedua. Baris pertama 0, baris ketiga 0. Begitupun kolom ketiga. Nah, kalau ada leading one, kemudian nilai di kolom tersebut selain leading one itu adalah 0, ya itu maka memenuhi syarat ini ya. Kalau dia memenuhi aturan 1, 2 dan 3, ini disebut dengan row echelon form atau bentuk echelon baris.
tapi kalau dia memenuhi keempatnya, itu disebut dengan reduced row echelon form atau bentuk echelon baris tereduksi. Ya, nah ini harus diperhatikan ya. Nah, contoh. Nah, kalau ini kira-kira apa? Kira-kira reduce atau row echelon form saja. Nah, kita lihat dia masuk aturan pertama enggak? Aturan pertama, ya, dia ada leading one-nya. Nah, ada leading one ya. Kemudian aturan kedua, kalau dia misalnya barisnya 0 semua diletakkan paling bawah, ini dari 0 ya. Baris ketiga, ya, leading one yang di bawahnya lebih menjorok ke kanan dibanding di atasnya. Nah, kita lihat ini ya, tuh lebih menjorok ke kanan. Baris aturan keempat. Selain leading one, di kolom tersebut adalah nilainya 0. Lihat, di kolom pertama leading one, kemudian yang lainnya 0. Ya, di kolom kedua leading one, yang lainnya 0. Di kolom ketiga leading one, yang lainnya 0. Maka ini masuk kategori reduced row echelon form. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh reduced row echelon form, kemudian contoh row echelon form seperti apa ya, sesuai dengan syarat ataupun aturan tadi ya. Nah, kemudian sistem linier dalam 3 unknown. Ya, sistem linier dalam 3 unknown terkait dengan Gaussian elimination ya. Contoh, saya misalnya yang B nih ya. Yang B ini. Yang B ini ya, kalau diubah dia ini kan udah nggak bisa selesai lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Apakah selamanya bentuknya bagus Pak kayak tadi ya? Misalnya tadi 100 010 001. Enggak selamanya seperti ini. Ya, karena tidak semua sistem persamaan linier itu memiliki solusi satu. Ada yang tidak ada solusi atau bahkan banyak solusi. Ya, nah ini contohnya nih. Ya, ini kan enggak bentuk reduced row echelon form ya. Nah, karena di bawahnya ada zero. Ya, ada zero, jadi dia tidak satu gitu ya maksudnya. Nah, tidak satu gitu. Nah, terus kayak mana Pak? Ya sudah selesai gitu ya, nggak usah diteruskan gitu ya. Nah, kalau kita tulis ke dalam bentuk persamaan linier, maka ya baris pertama itu menjadi X plus 3Z sama dengan minus 1. Baris kedua menjadi Y minus 4Z sama dengan 2. Atau kita dapat menulisnya ya, X sama dengan minus 1 minus 3Z, Y sama dengan 2 plus 4Z. Kalau kita ibaratkan Z itu sebagai T, ya, maka kita substitusikan ke sini akan menjadi X sama dengan minus 1 minus 3T dan Y sama dengan kelewatan. Y sama dengan 2 plus 4T. Gitu ya. Begitupun yang ketiga. Ya. Yang ketiga ya, kita lihat nih. Hasil akhirnya seperti ini. Ya, berarti kita dapat menuliskan bahwasanya untuk baris pertama itu adalah X minus 5Y plus Z sama dengan 4. Atau X sama dengan 4 plus 5Z, 5Y plus Z. Kalau misalnya kita ibaratkan Y itu adalah S, Z itu adalah T, maka bisa kita substitusikan ya menjadi X sama dengan 4 plus 5S minus T. Ini untuk apa Pak disubstitusikan seperti ini? Untuk menyatakan bahwa variabel tersebut adalah variabel bebas. Ya, artinya variabel yang tidak terikat. Nilainya bisa berapa aja. Yang terikat yang mana Pak? Yang terikat yaitu X-nya. Ya, karena nilai S-nya berapa, nilai T-nya berapa akan mempengaruhi nilai X. Sementara S dan T itu adalah variabel bebas. Ya, selanjutnya. Nah, ini contoh ya, kita selesaikan persamaannya, kita selesaikan matriks ini ya dengan cara dengan cara sistem baris elementer tadi, ya. Selesaikan. Nah, poin yang tadi ya, hasilnya seperti ini ya. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan berapa? 3 ya. Metode eliminasi ya. Metode eliminasi. Saya punya suatu matriks ya. Matriksnya, nah ini ya, saya punya suatu matriks seperti ini, kemudian saya selesaikan dengan sistem eliminasi Gauss ya, dengan cara eliminasi baris elementer tadi ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau ditulis seperti ini ya, X1 plus X2 plus 3X4 sama dengan 7 ya. Kemudian X3 sama dengan 1, X5 sama dengan 2. Jadi seperti ini kan bentuknya kalau dituliskan. Gak apa-apa Pak, ya gak apa-apa memang hasil akhirnya seperti itu gitu ya. Gak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Gak bisa dieliminasi lagi.
Kemudian itu ya itulah yang mendasari ya eliminasi Gauss, yakni adalah operasi baris elementer tadi ya. Nah, dalam eliminasi Gauss ya, Gauss-Jordan gitu ya, itu ada dua tipenya, ada dua bagiannya. Yang pertama adalah forward pass. Ya, forward pass itu adalah kita mau mengubah nol ya yang berada di atas leading one. Sorry, di bawah leading one. Contoh misalnya ini ya, mana leading one ya, ini ya, ini leading one ya. Nah, saya mau menolkan yang di bawah ini ya, mau menolkan yang di bawah. Nah, ini contohnya nggak bagus. Nah, yang ini aja ya, contohnya yang ini ya, yang inilah ya. Nah, ini leading one nih, leading one. Saya mau menolkan yang di bawah ini, yang di belownya. Nah, itu namanya forward pass. Tapi kalau kayak yang contohnya yang ini leading one. Saya mau menolkan yang ini, yang di atasnya itu disebut dengan backward pass. Ya, itu bedanya ya. Sebutannya ya, forward pass itu mau menolkan di bawah leading one, backward pass itu mau menolkan yang di atas leading one. Nah, ini adalah kakek Gauss dan kakek Jordan ya. Berterima kasihlah kepada mereka ya, karena mereka hari ini kalian bisa belajar ALE ya, bisa belajar Gauss Jordan ya. Kalau nggak ada mereka mungkin di ALE tidak ada materi Gauss Jordan ya. Oke, ya ini eliminasi Gauss Jordan ya, sama saja seperti tadi ya. Jadi saya punya suatu SPL, sistem persamaan linier, kemudian saya ubah menjadi dalam bentuk matriks ya. Kemudian saya melakukan operasi eliminasi Gauss ya, baik menggunakan backward pass maupun forward pass ya. Hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Nanti boleh kalian coba sendiri ya, tidak usah saya jelaskan satu-satu lagi ya caranya ya. Nah, jadi sudah seperti ini bentuknya. Ini nggak bisa diapa-apain lagi, Pak. Ya sudah, mau diapain lagi ya, nggak usah diapa-apain. Maka kalau kita bentuk atau kita tulis dalam bentuk sistem persamaan linier, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Bentuknya akan menjadi seperti ini, kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Nih X1 sama dengan sekian-sekian, X3 sama dengan minus 2, X4, X6 adalah 1/3. Nah, kemudian variabel-variabel bebas ini bisa kita ganti dengan notasi dengan yang lain. X2 misalnya kita ganti dengan R, X4 kita ganti dengan S, X5 kita ganti dengan T. Nah, udah tinggal masukin aja ke dalam persamaan ini sehingga menjadi X1-nya itu adalah ini, X3-nya itu adalah minus 3, minus 2S, dan X6-nya adalah 1/3. Itu ya. Jadi harus diubah, itu menandakan dia variabel bebas. Nah, kemudian sistem homogenous system ya. Dalam sistem homogen ya, homogen itu maksudnya banyak gitu ya, banyak. Nah, kalau kita mencari solusi ya, apabila dia hanya terdapat satu solusi, itu disebut dengan trivial solution. Satu solusi itu yang gimana, Pak? Satu solusi itu yang gini nih, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 6, X4 sama dengan 5 misalnya. Nah, ini trivial solution ya. Jadi dia hanya memiliki satu solusi ya. Tapi kalau misalnya dia banyak solusi seperti apa, Pak? Contohnya tadi ya, X3 itu sama dengan 4 ditambah 2S dikurang T. Di sini ada variabel bebas ya. Artinya solusi dari X3 itu banyak ya. Maka kalau solusinya banyak atau solusinya lebih dari satu ya, itu disebut dengan non-trivial solution. Minggu pertama saya sudah memberikan gambaran bagaimana dia memiliki satu solusi. Misalnya dia terjadi intersect atau perpotongan ya di satu titik. Kemudian kalau dia banyak solusi seperti apa? Dia coincide ya, atau berhimpitan. Itu banyak solusi ya. Nah, itu ya. Itu bedanya trivial dan non-trivial. Nah, ini lagi ya, sama ya, homogeneous system ya. Kalau saya punya sistem persamaan linier yang unknown-nya terdiri dari 6 ya, yakni S1, S2 sampai dengan X6, saya ubah dalam bentuk matriks, saya selesaikan, hasil akhirnya adalah seperti ini ya, atau disederhanakan X1-nya adalah berikut ya, X3-nya adalah berikut, X6-nya adalah 0. Maka dapat saya ganti notasinya untuk menyatakan itu variabel bebas adalah X2-nya itu sama dengan R misalnya ya.
X4-nya itu sama dengan S, X5-nya itu sama dengan T. Ya udah tinggal disubstitusikan ke dalam bentuk ini ya. Sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi di bawah ini ya. Oke ya. Nah, kemudian ya dari bentuk ini ya ataupun dari bentuk ini yang sudah disubstitusikan, ini akan menjadi trivial solution. Ya, atau dia hanya satu solusi. Ketika apa? Ketika nilai dari R itu sama dengan 0 atau X2-nya ini 0, ya X4-nya ini 0, X5-nya ini 0, X6-nya sudah 0, maka dia menjadi trivial solution. Kok gitu, Pak? Ya silakan saja substitusikan. Ya, kalau misalnya RST itu 0, ya substitusikan saja ke persamaan X1 misalnya. X1 R-nya ini 0, S-nya ini 0, T-nya ini 0, berarti X1-nya adalah 0. Ya, begitupun X3 min 2S, S-nya ini 0, berarti X3-nya adalah 0. Berarti semuanya adalah 0, berarti dia berpotongan di satu titik, yakni di 0. Ya, itu trivial solution ya. Jadi dia hanya memiliki satu solusi ya. Ini terjadi ketika RST-nya 0, ya maksudnya. Kemudian teorema variabel bebas ya. Ada dua teorema. Yang pertama adalah jika suatu sistem linear homogen memiliki n unknown ya dan dia dalam bentuk reduced row echelon form ya dan augmented matrix yang memiliki R zero row atau R baris yang bukan 0, maka sistem itu memiliki variabel bebas sebanyak n min R ya. N min R. Teorema 2, suatu sistem linear homogen ya dengan unknown yang lebih banyak, unknown itu yang X1, X2 itu ya, XYZ gitu ya. Dengan unknown yang lebih banyak daripada persamaannya, maka dia memiliki solusi banyak ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya solve by back substitution ya. Ini bagaimana, Pak? Ya, solve by back substitution itu ya. Jadi bagaimana kita mensubstitusikan ya nilai yang sudah kita dapat ya ke persamaan di sebelumnya ya, ke persamaan sebelumnya. Contohnya, ini bukan contohnya ini. Kayaknya salah penempatan ini ya. Contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini yang benar contohnya. Kita lihat ya, yang C ya. Yang C kita lihat C ini ya kita perolehkan X1, X4-nya itu sama dengan 0. Terus yang di baris ketiganya itu adalah X3 plus 6 X4 sama dengan 9. Kita lihat di sini kan ada X4 ya, sementara X4-nya sudah kita dapat, X4-nya 0. Maka kita bisa substitusikan ke sini. Ya, berarti X3 plus 6 dikali 0 sama dengan 9 ya, berarti X3 sama dengan 9. Itu namanya solve by back substitution. Ya. Kemudian selanjutnya kan, nah ini adalah hal-hal terkait dengan dengan fakta ya, fakta tentang row echelon form dan reduced row echelon form ya. Ini faktanya saja gitu ya. Boleh kalian baca sendiri ya, fakta-fakta yang terjadi di bentuk reduced row echelon form dan row echelon form. Nah, kemudian ada pivot position dan kolom ya. Jadi nanti ya kalian akan menyelesaikan suatu matriks misalnya seperti ini, hasil akhirnya ada seperti ini, dan kalian menemukan yang namanya ini seperti ini. Ya, menemukan posisi satu ya. Nah, posisi satu atau leading one itu seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan pivot column ya. Jadi di mana namanya leading one ya, leading one, kemudian dia selain leading one tersebut di kolom tersebut itu adalah 0 ya. Jadi ini leading one kan, selain itu adalah 0 ya. Ini leading one, selain itu adalah 0. Leading one, selain itu adalah 0. Nah, ini disebut dengan pivot position. Ya, pivot column. Posisinya di mana, Pak? Di kolom ke-1. Ya, berarti pivotnya ada di kolom ke-1. Kemudian kolom ke-3 dan kolom ke-4, 5, 6. Ya, nah, ini pivot column. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Alhamdulillah. Senang saya. Berarti kalian paham gitu ya apa yang saya sampaikan. Kelas yang sebelumnya yang RB juga gitu ya. Kalian bertanyakan nggak ada. Alhamdulillah berarti ya. Itu mempermudah dosen ya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh dosen itu sampai ke kalian gitu ya. Kalian paham, ya, kalian mengerti. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan matriks dan operasi matriks ya. Matriks dan operasi matriks. Ya, kalau tadi kita sudah belajar mengenai persamaan penyelesaian persamaan linear ya, menggunakan yang namanya operasi baris elementer ya, menggunakan yang namanya Gaussian elimination ya. Operasinya itu namanya operasi baris elementer ya, tapi metodenya namanya Gaussian elimination ya, atau eliminasi Gauss ya. Ya, ini ada backward paste, forward paste tadi ya. Nah, kita belajar itu, kemudian kalian sudah mendapatkan solusinya dari suatu persamaan linear atau sistem persamaan linear. Nah, pada minggu selanjutnya ini kita akan membahas mengenai matriks dan operasi matriks gitu ya. Nah, ini tujuan kuliahnya ya. Tujuan kuliahnya adalah yang secara formalnya ini gitu ya. Non formalnya adalah kalian bisa ALE dan dapat nilai A gitu ya. Itu tujuan kuliahnya ya. Oke. Nah, kita masuk matriks. Apa itu matriks? Matriks kalian sudah tahu ya. Matriks ini, bagaimana matriks ini itu bisa dibangun dari suatu SPL, sistem persamaan linear. Pun cara membuat matriks kalian sudah tahu kan caranya kemarinnya sudah saya ajarkan ya di minggu pertama bahkan ya. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat matriks, kegunaannya apa, cara operasinya seperti apa. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Sebelum itu, kalian sudah tahu bentuk matriks, kalian sudah tahu cara membuat matriks. Tapi definisi matriks itu apa? Ya. Jadi definisi matriks itu adalah deretan atau susunan, ya, atau dikatakan array, ya, yang berupa angka yang disusun di dalam suatu tanda kurung atau rektangular ya. Nah, angka dalam array itu disebut dengan entries dalam matriks ya. Angka-angka ini 2, 3, 2, 4, 1, 4, 2. Nah, ini adalah disebut dengan entries. Ya, ini matriks. Nah, ini contohnya. Contohnya ini adalah penggunaan alat-alat berat ya ditambang ya setiap harinya berapa kali digunakan. Contoh eskavator pada Senin 2 kali digunakan, pada Selasa 3 kali ya, pada Rabu 2 kali, Tuesday ada 4 kali, Friday ada 1, Saturday ada 4, dan Sunday ada 5 ya. Nah, begitupun well loader, grader, dozer, dump truck ya, compactor dan LV ya, digunakannya berapa kali ya setiap harinya ya. Nah, dari bentuk-bentuk ini, dari nilai-nilai ini dapat kita ubah menjadi bentuk matriks ya, yakni seperti ini. Ini matriks ya. Ya, istilah dan jenis matriks. Sebuah matriks dengan hanya satu baris disebut dengan vektor baris ya, atau matriks baris. Sementara kalau dia hanya satu kolom disebut dengan vektor kolom atau matriks kolom. Ya, ini bentuk matriks. Ini matriks apa? Matriks 3 kali 2. Atau kalau dituliskan A, misalnya matriks A 32. Artinya matriks A berukuran 3 baris 2 kolom. Ya. Nah, ini matriks yang terdiri dari satu baris. Kalau dia matriks terdiri satu baris, ini disebut dengan matriks baris atau vektor baris. Ya. Terus ada yang terdiri dari satu kolom. Ini disebut dengan vektor kolom atau matriks kolom. Ya. Kemudian bagaimana Pak kalau dia kayak gini? Single layer ya. Jadi dia satu baris satu kolom gitu ya. Ya, bisa kita nyebutnya matriks baris, bisa kita nyebutnya matriks kolom. Ya, sama saja ya. Nah, simbol matriks. Matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, serta huruf kecil untuk jumlah numerik atau numerical quantities, atau biasanya dalam matriks kita sebut dengan skalar. Ya, contoh matriks ya. Contoh matriks A, C ya, pakai huruf besar ya. Nah, kemudian dalam penulisan elemen matriks pada umumnya dilambangkan dengan huruf kecil yang memiliki notasi subscribe-nya MN. MN itu menyatakan baris dan kolom. Ya, ini nih elemennya ya. Dia menggunakan huruf kecil. A kecil, B kecil gitu ya. Nah, kemudian yang ini
22, 21, 11, 12 ini menyatakan MN-nya. MN itu adalah M-nya baris, N-nya kolom. Artinya kalau kita tulis A12 itu berarti adalah entries ataupun nilai pada matriks A di di posisi baris pertama kolom kedua, ya, apa nilai gitu ya. Entries pada baris I dan kolom J dari matriks A biasa juga dilambangkan dengan simbol A dalam kurung IJ, ya. Beda ini ya, AIJ dengan A dalam kurung IJ ini beda. Kalau AIJ ini I dan J-nya menyatakan ukuran matriksnya. Kalau A kurung IJ ini menyatakan posisinya. Jadi maksudnya adalah A dalam kurung IJ ini adalah entries pada matriks A di posisi I, baris I dan kolom J itu berapa, ya, atau kita bisa nulisnya seperti ini, ya. Nah, sehingga kalau saya punya matriks A seperti ini, maka A11 itu sama A dalam kurung 11 itu sama dengan A11 A kecil 11 atau entries pada baris pertama kolom pertama, ya, ini apa? 2 gitu ya, dan seterusnya, ya. Itu cara membaca simbol, ya. Dua matriks dikatakan sama jika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entry-nya juga sama. Contoh, saya punya matriks A seperti ini bentuknya, matriks B seperti ini bentuknya. Matriks A dan matriks B dapat dikatakan sama apabila nilai X-nya ini adalah 5. Ya, karena dia bentuknya sama, isinya sama, maka matriks A sama dengan matriks B. Kalau X ini selain 5, Pak, maka disebutkan tidak sama. Ya. Kalau selain 5 tidak sama. Kenapa? Meskipun bentuknya sama dan beberapa entries-nya sama, namun ada satu entries yang dia berbeda. Misalnya X-nya itu 4, ya. Maka ini matriks ini tidak sama. Ordo matriks, ya, penjumlahan, ya, penjumlahan dan pengurangan. Syarat pertama dalam melakukan penjumlahan ataupun pengurangan, ordo matriks harus sama atau ukuran matriks harus sama. Misalkan kalian mau menambahkan matriks A dan matriks B, maka ukurannya itu harus sama. Kalau matriks A itu adalah matriks 3 kali 2, maka matriks B-nya juga harus matriks 3 kali 2. Kalau matriks A-nya 3 kali 2, sementara matriks B-nya adalah 2 kali 3, maka ini tidak bisa dijumlahkan. Ya. Jadi untuk menjumlahkan ataupun mengurangi matriks itu ordonya harus sama atau ukurannya harus sama. Contoh, saya punya matriks A, B, dan C. Saya bisa menjumlahkan matriks A ditambah B, ya, bisa juga mengurangkan matriks A dikurang B karena ukuran keduanya sama. Tapi saya nggak bisa melakukan operasi tersebut, penjumlahan dan pengurangan, antara matriks A dengan C, atau matriks B dengan C. Kenapa? Karena ordonya berbeda, ukurannya berbeda. Ya, kalau A dan B kan itu adalah matriks 3 kali 4, 3 baris 4 kolom. Kalau matriks C itu adalah 2 baris 2 kolom. Ya, nah, bisa beda, ya. Nah, dalam notasi matriks, ya, jika A sama dengan AIJ, kemudian C, A, dan seterusnya. Ini artinya gini, ketika kamu mengalihkan suatu skalar atau konstanta terhadap matriks, maka semua isi dari matriks itu harus kamu kalikan. Contoh, saya punya matriks A, kemudian saya mengalihkan suatu konstanta dengan matriks A. Maka cara mengalihkannya adalah 2 ini, ya, 2A, 2 ini dikalikan dengan seluruh entries pada matriks A. Ya, sehingga matriks 2A itu adalah ini, ya, 4, 6, 8, dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalau kamu mengalihkan suatu matriks dengan konstanta, maka cara mengalihkannya adalah seluruh entries dari matriks tersebut kamu kalikan dengan konstanta tersebut, ya, atau skalar tersebut. Kemudian perkalian, ya, perkalian dua matriks. Syarat perkalian matriks, ya, itu sebenarnya agak susah gampang, ya, makanya harus diingat-ingat, ya. Bahkan ini kalau kalian nanti sudah di akhir semester, ya, bukan di akhir semester, udah di akhir studi kalian, gitu, ya. Kemudian nanti kamu saya sebagai penguji, ya. Kalau saya tanya ini harus ingat juga, ya. Karena banyak kasusnya ada yang udah lupa, ya, ada yang nggak ingat lagi, gitu, ya. Cara mengalihkan 2 buah matriks, ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Kalau mau mengalihkan 2 buah matriks, ya, syaratnya adalah kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B.
Contoh, saya punya matriks A, saya punya matriks B. Bisa nggak sih? A, B kayak gini, A dikali B. Kita lihat, kolomnya harus sama dengan matriks B-nya. Kita lihat kolom A-nya berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Barisnya ada berapa? Ada 3 juga. 1, 2, 3. Maka ini bisa dikalikan. Ya. Coba saya balik sekarang. Ya. Apakah B dikali A bisa? Kita lihat. B ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4. A ini barisnya ada berapa? 1, 2, hanya 2, nggak sama kan? Maka tidak bisa dikalikan. Ya, itu syaratnya. Terus cara mengalikannya seperti apa? Ya, cara mengalikannya misalnya nih, matriks A dikali dengan matriks B. Ya, contoh ya. Saya mengalihkan baris kedua ini ya dengan kolom ketiga. Ya, baris ini dengan kolom ketiga. Cara mengalihkannya seperti apa, Pak? Cara mengalihkannya, kalikan setiap entry pada posisi yang sama. Jadi 2 dikali dengan 4, 6 dikali dengan 3, 0 dikali dengan 5 dijumlahkan. Maka hasilnya 26. Ya, maka hasilnya 26. Terus, Pak, ini untuk posisinya di mana, Pak? Kita lihat, tadi kamu mengalihkan apa? Baris kedua dengan kolom ketiga. Ya sudah, berarti itu posisinya adalah baris kedua, ya, kolom ketiga. Nah, ini berarti posisi 26 itu di sini. Ya, paham ya? Nah, jadi mengalihkan yang lain misalnya. Saya mau mengalihkan baris pertama ini dengan kolom terakhir ini, keempat. Caranya seperti apa? Berarti 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ya. Berarti ini adalah 5 tambah 8, 13 ya. 13. Nah, berarti ada 13. Ini untuk entry yang mana, Pak? Kita lihat. Ini barisnya baris pertama. Kolomnya kolom keempat. Oh, berarti dalam entry ini adalah entry untuk baris yang pertama. Ini baris yang pertama. Ini kolom yang keempat. Oh, berarti di sini. Ya, 13 itu di sini. Ya, dan seterusnya. Ya. Kolom baris. Itu cara mengalihkan matriks. Kemudian ada aturan baris kolom. Ya, ada aturan baris kolom. Ya, ini cara mengalihkan matriks ya. Tapi kalau saya lebih enak mengalihkan langsung. Tapi kalau misalnya kalian mengalihkan matriks A kali matriks B, ya itu caranya adalah kalian dapat mengalihkan ya entry pada kolom yang pertama pada matriks A ya, yang pertama pada matriks A dengan kolom yang kedua pada matriks dengan baris yang kedua pada matriks B, gitu ya. Bisa kalikan terus dijumlahkan dengan dan seterusnya ya. Agak ribet ya kalau pakai rumus ini sebenarnya ya. Kalau saya lebih senang langsung aja ya, ngaliin seperti ini ya, mengalihkan matriks seperti ini. Jadi nggak usah pakai aturan ini ya. Tapi kalau kalian ada yang mau pakai aturan ini ya silakan saja gitu. Tapi bingung ya, pusing kalau saya ya. Nah, nggak usah kuis ya. Kayaknya mau ada kuis, tapi nggak usah kuis ya. Kita bahas bersama-sama. Saya punya matriks A, matriks B, dan matriks C. Ya, kemudian saya mau mengalihkan ya, kira-kira yang mana yang bisa gitu ya. Nah, kita lihat syaratnya tadi ya, kalau mengalihkan dua buah matriks, katakanlah matriks A kali matriks B ya, maka ini ya, kolom matriks A itu sama dengan baris matriks B ya. Kita lihat, saya mau mengalihkan dengan A dengan B. Kolom di A berapa? Kolom di A 4. Baris di B berapa? Baris di B 4. Oh, berarti ini bisa. Kemudian saya mengalihkan. B dikalikan dengan C. Kolom di B berapa? 7. Baris di C 7. Oh, bisa. Sama. Kemudian saya mengalihkan. A dikali C. Kolom di A berapa? 4. Baris di C berapa? 7. Beda. Oh, berarti nggak bisa. Gitu ya. Kemudian saya mengalihkan. C dikali A. Kolom di C berapa? 3. Baris di A berapa? 3. Oh, bisa. Baris kolom. Ya. Nah, jadi bergantung pada ya. Jadi AC belum tentu sama dengan CA hasil kalinya. Kalau kita dalam aljabar biasa ya, 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 itu sama nggak hasilnya? Sama. Atau misalnya 2 dikali A sama dengan A dikali 2 sama nggak? Sama. Tapi kalau dalam matriks belum tentu.
AC itu belum tentu sama dengan CA. Ya, CA. Nah, jadi jangan disamakan dengan perkalian biasa ya. Dan seterusnya ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian kombinasi linear matriks ya. Jadi suatu saya punya suatu matriks ya, matriks A. Kemudian saya juga punya suatu matriks X ya, di mana matriks X ini merupakan vektor kolom. Ya, kenapa vektor kolom? Karena dia hanya terdiri dari satu kolom. Ya. Kemudian saya mengalihkan A dikalikan dengan X, maka hasilnya seperti ini. Ya. Ternyata setelah dipecah itu hasilnya sama dengan X1 itu dikalikan dengan kolom pertama pada matriks A ya, A11, A21 dan seterusnya, ditambah dengan X2 dikalikan dengan kolom kedua A12, A22 dan seterusnya. Ya, ini adalah kombinasi linear dari matriks ya. Contoh, jika ya A merupakan matriks N kali N dan jika X adalah vektor kolom N kali 1, maka produk AX dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A di mana koefisien adalah entry dari X ya. Nih, kalau di sini kita lihat, kalau mengalihkan langsung bisa nggak? Ya, kita cek ya. Kolom pada baris A berapa? Kolom pada matriks A berapa? Ini matriks A, ini matriks X ya. Kolom pada matriks A berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Baris pada matriks X 3, 1, 2, 3. Oh, bisa dikalikan langsung atau dengan kombinasi linear. Ya, ini dengan apa tadi? Dengan cara X1-nya ya dikali dengan entry pada kolom pertama, yakni minus 1, 1, 2. Ditambah ya X yang kedua minus 1 dikali dengan entry pada kolom yang kedua ya, 3, 2, 1 ya. Ditambah 3 dikalikan dengan kolom yang ketiga, yakni 2 minus 3 minus 2. Ya sudah, tinggal dikalikan ya, kemudian dijumlahkan ya, maka hasilnya akan sama ya, baik kalian mengalihkan sendiri ataupun dengan cara seperti ini ya. Ini merupakan kombinasi linear namanya ya, kombinasi linear matriks. Jadi dia mengkombinasikan antara sifat-sifat linear ya, suatu kelinearan dengan matriks gitu ya. Kemudian yang ini sama saja ya, sama saja caranya ya, sama saja. Jadi tinggal nah ini jadi tinggal pakai konsep yang tadi. Agak ribet ya, agak ribet tapi